Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fadana Limani, dari kelas A dengan NPM 2421221111006. Jadi pada saat ini saya akan memberikan tutorial untuk mencari dan menghitung nilai dari measures of variability and measures of central tendency, dan juga nilai skor, kemudian frekuensi F kali X, X min, X minus min pangkat 2, dan F kali X min pangkat 2. Jadi nilai yang akan saya hitung kali ini adalah nilai dari kelas C yang akan saya gunakan, yaitu data nilai dari kelas C. Jadi langkah pertama yang harus kalian siapkan yaitu adalah kalian membuat terlebih dahulu dua tabel seperti ini sebagai tempat di mana kalian akan menghitung data tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kalian pindahkan dulu seluruh data kelas C. Select semua seluruh data kelas C. Kalian copy. Dan cukup kalian paste di tempat yang masih kosong sebelah sini. Setelah kalian copy, kalian urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tempat mengurutkannya bisa kalian lihat di pojok kanan atas ada tulisan AZ, pilihan AZ. Kalian klik. Klik, kemudian kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian masukkan semua nilai ini ke dalam tabel skor. Namun sebelum dimasukkan ke dalam tabel skor, kalian harus menghapus dulu nilai duplikat yang ada di data ini. Cukup kalian copy, terus paste di tempat yang masih kosong. Lalu pergi ke data, lalu pilih remove duplicate. Oke. Nah, kalau sudah di remove duplicates, data ini bisa kalian langsung pindahkan ke dalam tabel score X. Copy. Lalu paste. Nah, jika sudah menghitung atau mendapatkan nilai skor X, langkah yang selanjutnya adalah kalian mencari data di frekuensi. Untuk mencari data di frekuensi, caranya cukup sederhana, cukup kalian sama dengan, lalu masukkan kata kuncinya COUNTIF. Lalu select ini, all data, raw data yang belum dihapus duplikat, kemudian titik 2. Titik 2 ini tergantung teman-teman. Kalau yang di laptopnya koma, ada juga yang titik 2. Jadi tergantung dan sesuaikan dengan device kalian masing-masing. Lalu setelah memblok all data dari raw data, kalian cukup titik 2 kemudian pilih score X. Nah, enter. Setelah mencari frekuensi, kalian selanjutnya yaitu mencari nilai X kali F. Nilai X kali F itu cukup kalian kalikan saja dari nilai frekuensi dengan skor X, sama dengan buka kurung skor X dikali. Nah, untuk kali tersebut kalian bisa menggunakan simbol yang ada di angka 8 di keyboard kalian. Nah, kali, lalu enter. Lalu yang selanjutnya adalah kalian mencari nilai X minus min dan seterusnya. Untuk mencari nilai X minus min, kalian perlu mencari minnya terlebih dahulu, teman-teman. Untuk mencari minnya terlebih dahulu, kita akan pindah ke tabel kerja yang kedua, teman-teman. Sebelum itu saya akan totalkan dulu nilai frekuensi dan X kali F-nya.
Untuk mencari total, kata kuncinya yaitu sama dengan, kemudian sum. Kemudian kalian blok aja nilai frekuensi. Lalu yang selanjutnya adalah kalian mencari min ya teman-teman. Untuk mencari min, ini cukup sederhana teman-teman. Cukup kalian sama dengan, kalian buka kurung, kemudian kalian cukup bagi nilai total X kali F dibagi jumlah total dari nilai frekuensi. Nah, hasilnya adalah 136,20. Lalu untuk dengan cara Excel-nya cukup kalian ketikkan sama dengan, kemudian average, lalu pilih dari raw data teman-teman, kalian ambil datanya. Lalu yang kedua adalah median. Untuk mencari median, karena median adalah nilai tengah, jadi kita lihat dulu berapa total dari data yang keseluruhan kita olah. Data yang saya olah di sini adalah 30, berjumlah 30, berarti setengahnya yaitu adalah 15. Jadi kita cukup tambahkan nilai ke-15 dan ke-16, kemudian dibagi 2 teman-teman. Sama dengan kurung. Nilai ke-15 itu ada di 136. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ditambah 16 kurung bagi 2. Untuk dengan cara Excel-nya cukup kalian ketikkan median, kemudian tinggal kalian blok semua raw datanya. Lalu yang selanjutnya adalah mode. Untuk mencari mode itu sangat mudah sekali teman-teman. Cukup kalian lihat skor yang paling besar nilai frekuensinya. Di data kali ini yang saya hitung, nilai frekuensi yang paling banyak yaitu di skor 119. Jadi mode-nya adalah 119. Kemudian dengan cara Excel-nya cukup kalian ketikkan mode seperti biasa, all data, raw data. Nah, enter. Setelah kalian mencari nilai measures of central tendency, kemudian bisa kalian lanjutkan untuk mencari nilai X minus min ini teman-teman. Sama dengan buka kurung, select nilai X, kemudian tinggal kalian kurangi dengan nilai min. Nah, tutup kurung. Karena nilai min ini berbeda tabel, dan untuk membuat hasilnya konsisten sampai ke bawah, kalian bisa kunci nilai min ini menggunakan simbol dolar yang ada di angka 4 di keyboard kalian teman-teman. Simbol dolar ini ditempatkan di antara huruf dari tabel min teman-teman. Karena di sini adalah hurufnya T, berarti kita tempatkan di antara huruf T. Kemudian bisa kalian enter saja. Lalu yang selanjutnya adalah mencari nilai X minus min pangkat 2. Caranya mudah sekali, sama dengan kurung, ini adalah X minus min, kita kalian klik saja,
tutup kurung. Kemudian untuk dipangkatkan 2, kalian cukup menggunakan simbol yang ada di angka 6 di keyboard kalian. Nah, pangkat 2. Enter saja teman-teman. Lalu yang terakhir adalah kita kalikan F dengan X min pangkat 2 sama dengan buka kurung nilai F kurung kalian kali dengan simbol sebentar teman. Buka kurung, select nilai F, kemudian tutup kurung, kemudian dikali dengan yang ini X min pangkat 2, tutup kurung, kalian enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jika kalian ingin melihat totalnya, cukup kalian lebarkan saja teman-teman. Sebentar. Lalu yang selanjutnya adalah kalian akan menghitung atau mencari nilai dari measures of variability, teman-teman, yang dimulai dari mencari range. Untuk mencari range, kalian cukup sama dengan kemudian buka kurung, kalian cukup kurangi dari skor yang paling maksimal dikurangi oleh skor yang paling minimal. Enter. Untuk cara Excelnya, kalian cukup masukkan rumus max, klik yang ini. Seperti biasa, kita ambil dari raw data, kemudian tutup kurung, kemudian kalian minus, lalu kalian ketikkan min, lalu klik yang paling atas min, ambil lagi data dari sini teman-teman, tutup kurung, enter. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kuartil. Untuk mencari kuartil dengan cara manual, ya rumus untuk kuartil pertama rumusnya yaitu 1/4 sama dengan 1/4 dikali buka kurung nilai n ditambah 1 teman-teman. Nilai ini yaitu nilai dari total dari nilai frekuensi teman-teman. Enter. Nah, ini adalah posisi dari kuartil pertama, yaitu di 7,75. Untuk mencari nilai kuartil pertamanya, cukup kalian lihat di frekuensi, kemudian cari sum yang diantara atau sum yang ke 7,75. Untuk sum, itu bisa kalian lihat di bar yang paling bawah, yang paling kanan, sebelahnya count. Nah, 7. Karena 7,75 itu berada di antara 7 dan 8, jadi kalian tambahkan terlebih dahulu nilai ke-7 dan ke-8. Ke-7 dan ke-8 itu ada di sebentar. 7 itu 123 dan 129. 123 dan 128 sama dengan 123 tambah 128 tutup kurung, kemudian kalian bagi 2. Nah, ada di 125,5 teman-teman. Lalu untuk kuartil kedua, untuk mencari posisinya yaitu menggunakan rumus 1 sama dengan 1/2
seperti biasa kali nilai N, kemudian ditambah 1. Nilai N ditambah 1. Lalu kalian enter saja teman-teman. Nah, nilai N ditambah 1 itu ada di urutan ke 15,5. Kita cari di frekuensi sum ke 15,5. Nah, karena di sini tidak ada ke 15 nilai 15 sum 15, berarti kalian cukup ambil sum yang sesudah angka 15, yaitu adalah angka 16, berarti ke 136 teman-teman. Seperti biasa sama dengan buka kurung 136 ditambah 136 tutup kurung dibagi 2 teman-teman. Lalu untuk kuartil ketiga rumusnya yaitu sama dengan 3/4 dikali nilai X tadi 30 tambah 1. Nah, kalian enter. Nah, sumnya ada di 23,25 teman-teman. Kita lihat lagi di tabel frekuensi. Udah 23, 24, 23 dan 24. Berarti 23,25 ini kan berada di antara 23 sum 23 dan 24. Nah, nanti cukup kalian tambahkan nilai yang skor 143 ditambah 145 sama dengan kurung 23 tambah 145 kurung dibagi 2. Nah, ini ada hasilnya teman-teman. Lalu jika kalian ingin menggunakan Excel untuk mencari nilai kuartil menggunakan Excel itu lebih mudah teman-teman dibandingkan dengan cara manual dan lebih akurat juga. Sama dengan kalian ketikkan saja kuartil sebagai rumusnya. Nah, kuartil seperti biasa, kemudian kalian ambil dari raw data. Nah, kurung titik 2 terlebih dahulu teman-teman. Titik 2, kemudian kalian pilih yang first kuartil, karena ini akan mencari kuartil pertama. Kurung, kalian enter. Kenapa nilainya beda teman-teman? Karena menghitung nilai atau mencari nilai kuartil dengan menggunakan rumus Excel itu lebih akurat karena dihitungnya dengan sistem teman-teman, bukan secara manual. Nah, untuk membuat nilai kuartil pertama ini menjadi lebih mendekati nilai kuartil pertama yang dihitung menggunakan manual, kalian bisa menggunakan rumus kuartil yang exclude teman-teman. Titik exclude yang ini nih. Nah, lalu begitu juga dengan langkah selanjutnya untuk mencari kuartil kedua dan kuartil ketiga. Sama teman-teman, kuartil data awal titik 2. Cuma yang beda adalah pemilihan ininya. Enter. Sama dengan kuartil blok raw data titik 2, pilih yang ketiga, kurung lalu enter. Lalu yang selanjutnya adalah kalian mencari nilai interkuartil. Untuk mencari nilai interkuartil, kalian cukup kurangi saja sama dengan kurangi dari nilai kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sama dengan buka kurung, kalian klik aja yang ini, minus kuartil 1 tutup kurung, kalian enter. Sama dengan yang menggunakan cara Excel juga sama teman-teman, kalian cukup kurangi kuartil 3 dikurangi kuartil pertama dengan kurangi kurung dan enter. Lalu untuk mencari variance,
kalian, bisa menghitungnya menggunakan, manual dan Excel juga teman-teman. Untuk cara manualnya kalian cukup sama dengan, kemudian kalian, biasa buka kurung, lalu ini adalah, cukup kalian pilih total dari nilai F kali X min pangkat 2 ini teman-teman, totalnya. Nah, kalian pilih totalnya, tutup kurung, kemudian kalian bagi, buka kurung, oleh nilai total F yang ini teman-teman, dikurangi 1, kurung, kalian enter. Nah, untuk cara Excel-nya sama dengan, bisa kalian menggunakan rumus sama dengan, kalian ketikkan saja var. Nah, ini. Seperti biasa, kalian ambil dari raw data, tutup kurung, enter. Lalu yang terakhir adalah standard deviation. Untuk mencari standard deviation, cukup kalian ketikkan saja di manual sama dengan SQRT. Lalu ambil dari data yang variance ini teman-teman, tutup kurung, enter. Nah, kalau yang menggunakan Excel itu rumusnya adalah STD yang ini teman-teman. Nah, kalian ambil dari raw data, kurung, enter. Nah, sekarang kita sudah mencari atau mengisi tabel-tabel ini dengan sesuai nilainya masing-masing teman-teman. Lalu langkah yang terakhir yaitu adalah kalian membuat chart polygon chart. Untuk membuat polygon chart, kalian cukup blok terlebih dahulu skor dan frekuensi. Nah, skor dan frekuensi kalian blok terlebih dahulu. Kemudian kalian masuk ke insert, kemudian pilih yang scatter teman-teman. Pastikan yang scatter dan yang ini scatter with smooth lines and markers. Nah, ini adalah chart poligonnya dari data yang sudah kita hitung sebelumnya teman-teman. Lebih dahulu kecil teman-teman. Di sini kita sudah menghitung atau mencari semua nilainya. Mungkin cukup sekian tips yang bisa saya berikan. Semoga tips yang saya berikan ini bisa membantu kalian untuk mencari atau menghitung data dari nilai measures of central tendency dan measures of variability di Excel menggunakan cara manual dan cara Excel tentunya teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya Muhammad Dafa, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.